Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan yang ke-19 dan insyaallah penuh dengan berkah ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada al-asmaul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah ini adalah isim yang jumlahnya 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Al-asma'ul khamsah ini kalau dia marfu tanda rafa'nya dengan waw, kalau mansub tanda nasabnya dengan alif, kalau dia majrur tanda jarnya dengan ya. Abu Hamidin failasufun muslimun. Kita lihat di dalam kalimat ini mana di sini al-asma'ul khamsah, yaitu kata abu. Abu mubtada. Mubtada itu apa? Dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan ismun marfu'un fi awwali jumlah, isim yang terletak di awal kalimat. Kita lihat kata abu ini isim ya, salah satu dari al-asmaul khamsah. Kemudian marfu' ya, marfu'. Cuman tanda rafa'nya di sini bukan dhammah tapi waw. Ya, kenapa? Karena dia al-asmaul khamsah. Fi awwali jumlah, di awal kalimat. Kita lihat kata abu ini terletak di awal kalimat. Kalau ada isim ya, kata benda yang terletak di awal kalimat, maka dikatakan dengan mubtada atau pokok kalimat. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa mubtada itu al-ismul marfu', isim ya. Dia salah satu dari al-asma'ul khamsah, marfu' ya, tanda rafa'nya dengan waw. Al-ari yang kosong, yang sepi. Anil awamil lafziyati, dari ambil-ambil lafaz. Jadi sebelum kata abu ini tidak ada amil-amil lafaz, tidak ada amil yang membuat kata abu ini menjadi mansub, dan juga tidak ada amil yang membuat kata abu ini menjadi majrur. Maka dikatakanlah kata abu ini mubtada karena dia kosong, sepi dari amil-amil yang membuat kata abu ini bisa berubah i'rabnya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Dia marfu', tanda rafa'nya dengan waw ya. Berbeda dengan isim mufrad biasa yang dia bukan al-asma'ul khamsah. Kalau dia marfu itu tanda rafa'nya dengan dhammah, tapi karena ini dari salah satu al-asma'ul khamsah, maka kalau dia marfu tanda rafa'nya dengan waw. Syaratnya ya, al-asma'ul khamsah itu harus menjadi mudhaf. Kalau dia tidak menjadi mudhaf, maka tanda rafa'nya tidak dengan waw lagi. Niyabatan 'anil dhammati, pengganti daripada dhammah ya, pengganti daripada dhammah ini, waw ini. Li'annahu minal asma'il khamsah, dan karena dia adalah termasuk dari al asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Syaratnya tadi dia harus menjadi mudhaf ya. Kalau dia tidak menjadi mudhaf, apa contohnya? Abun, atau kita buat pakai alif lam, pakai al ya, al-abu, ini tanda rafa'nya tidak lagi dengan waw tapi dengan dhammah ya. Syaratnya dia harus mudhaf. Al-abu fil baiti, contoh. Kata al-abu ini walaupun lafaznya sama, yang bedanya karena ini tidak menjadi mudhaf, maka marfu'nya ini dengan dhammah. Berbeda dengan ini karena dia menjadi mudhaf, maka tanda rafa'nya dengan waw. Wa huwa mudhaf. Mudhaf itu adalah ismun nusiba ila ismin ba'dahu ya. Isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim setelahnya, dengan isim sesudahnya, dengan isim yang lain ya. Abu Hamidin ya, isim ini dinisbahkan ke kata Hamid ya. Fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi ma'rifah ya dengan penggabungan ini ya. Awalnya abu saja nggak jelas ayah siapa, tapi karena digabungkan dengan Hamid maka jelaslah ayah si Hamid. Menjadi ma'rifah, menjadi lebih khusus artinya. Kalau abu saja masih umum ya. Kemudian Hamidin, Hamid ini tadi adalah Hamid. Mudhafun ilaih, dia adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu al-ismul ladzi ya'ti ba'da al-mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf. Wa huwa majrur, setiap mudhaf ilaih itu majrur ya. Kita lihat Hamidin, dia majrur. Majrurun wa alamatu jarhi kasrah zahirah 'ala al-akhir. Kita lihat tanda jarnya dengan kasrah. Kenapa tanda jarnya dengan kasrah? Karena kata Hamid ini isim mufrad. Kalau dia musanna atau isim tathniyah, maka tanda jarnya dengan ya.
Wa alamatu jarrihi kasrah zahirah 'alal akhir. Sudah kasrah zahirah lagi. Kenapa zahirah? Karena kata Hamidin ini akhirannya bukan alif. Kalau alif dia isim maksur, maka tanda jarnya itu dengan kasrah muqaddarah. Begitu juga kalau kata Hamidin ini akhirannya ya, dia isim manqus, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Kasrah yang dikira-kira, yang digantikan ya. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan kasrah muqaddarah. Tapi karena akhirannya ini bukan alif dan bukan ya, maka tanda jarnya dengan kasrah zahir. Kemudian failasufun ya. Failasuf. Failasuf itu apa? Khobarul mubtada. Dia kabar dari mubtada, berita dari mubtada. Ayah Hamid adalah seorang ahli filsafat, seorang filosof. Nah, ini menjadi kabar. Apa khobar itu? Ismun marfu'an yukawwinu ma'al mubtada' jumlatan mufidatan, yaitu isim yang marfu'. Failasuf ini isim. Dari mana kita tahu kata failasuf isim? Yaitu ada tanwin, ya, ada tanwin di akhirannya. Inilah yang mengatakan atau menandakan bahwa kata failasuf ini adalah isim. Ismun marfu'an yukawwinu ma'al mubtada', yang menyempurnakan, menyertai mubtada' dalam setiap kalimat, ya. Yukawwinu ma'al mubtada' jumlatan mufidatan. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa khobar itu al-ismul marfu al-musnad ilaihi. Isim yang marfu, ya, kata filosof ini isim marfu al-musnad, yang disandarkan ilaihi, kepadanya. Kepada apa? Kepada mubtada. Selalu beriringan. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena kata filosof ini isim mufrad, kata yang menunjukkan satu, kata yang menunjukkan tunggal. Zahirah 'alal akhir, jelas di akhirannya. Kita lihat sudah dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, zahirah lagi. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif, bukan isim maksur dia ya, dan juga bukan isim manqus. Kemudian yang terakhir muslimun. Muslimun itu apa? Na'atun. Na'at itu sifat ya, mengikuti kata sebelumnya, mengikuti man'ut. Dia na'atun di khabaril mubtada. Dia na'at atau mengikuti khobar mubtada. Na'at itu yatba'u al-man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa jasmihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam setiap rafa'nya, kemudian nasabnya, khafadnya, jazamnya, ma'rifahnya, juga nakirahnya. Kita lihat kata muslimun ini dia bertanwin. Kenapa? Karena sebelumnya bertanwin. Dan juga kita lihat kata muslimun ini menunjukkan isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Kenapa? Karena filasufnya juga menunjukkan tunggal, menunjukkan satu. Jadi na'at mengikuti setiap man'utnya. Bagaimana i'rab man'utnya, begitu juga i'rab dari na'at. Na'atun li khabaril mubtada wa na'atul marfu'un, dia marfu', ya. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena kata muslim ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahirah 'alal akhir. Begitu juga sudah tanda rafa'nya dhammah, zahirah lagi, jelas di akhirannya tertulis un. Kenapa? Karena kata muslimun ini bukan isim maksur dan bukan isim manqus. Kalau kata muslimun ini isim maksur, akhirannya alif, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif karena alif itu beruzur. Begitu juga isim manqus ya, yang akhirannya ya. Kalau akhirannya ya, maka tanda rafa'nya bukan lagi dengan dhammah zahirah tapi dhammah muqaddarah. Tapi karena kata muslimun ini akhirannya bukan alif, bukan ya, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah 'alal akhir. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.